syariatkan atau Nabi Muhammad mengajarkan kita menghidupkan Lailatul Qadar antara lain dengan melaksanakan i'tikaf. I'tikaf. Nah, i'tikaf itu apa sih itu i'tikaf? I'tikaf itu berdiam diri di masjid, memohon kepada Allah di situ, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita bikakan di doa syahadat saha tarodinipun. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita semuanya, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman wal Islam. Termasuk hujan di pagi hari tadi juga nikmat, menambah kenikmatan ketika kita tidur, hangat rasanya. Namun karena panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun, kemudian kita melaksanakan sahur, kemudian kita laksanakan sholat berjamaah, sholat subuh dengan berjamaah. Semua itu karena ada iman, ada Islam di dalam dada kita, sehingga kita ringan walaupun hujan, gerimis, tapi kita bisa hadir di dalam acara atau menghadiri panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita teruskan dengan amaliyah Ramadannya, yaitu tausiah ba'da subuh. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki hari yang ke-20.
Maka kami mengingatkan kepada diri kami, kepada hadirin semuanya, bahwa kita telah memasuki sepertiga yang akhir pada bulan Ramadan. Sepertiga yang akhir pada bulan Ramadan, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih meningkatkan di dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding waktu-waktu sebelumnya. Memberikan contoh kepada kita sehingga waktu Ramadan yang tinggal sepertiga ini kita manfaatkan, karena di situ ada waktu yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu atau malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah atau sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kita sudah berkali-kali tausiah, yaitu menyampaikan tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yaitu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Maka ini mari kita manfaatkan. Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat selain umat Muhammad. Tidak ada Lailatul Qadar. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberi Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan kan kira-kira 83 ya tahun, begitu ya, kira-kira 83 tahun. Kira-kira umur kita sampai enggak 83 tahun? Wallahu a'lam, gitu ya. Karena ya kemarin saja, hari kemarin itu ya, teman saya ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, nama Sohar dari Purworejo Klampok itu meninggal dunia satu kelas dengan saya. Sudah banyak teman-teman satu kelas saya dipanggil duluan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak tahu kapan panggilan itu akan datang. Namun kita yakin seyakin-yakinnya bahwa fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sehingga kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal sudah tiba, tidak ada orang yang mampu untuk mengajukan atau mengundurkan lagi, walaupun hanya 1 menit, 1 jam begitu ya, 1 menit tidak bisa. Maka dari itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Terlebih-lebih kesempatan bulan Ramadan, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar, yang mana Allah tadi berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar itu sebetulnya sudah 30 juz itu Al-Quran itu ada. Sedangkan tadi malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar itu rahasia kapan turunnya. Tidak ada yang tahu. Apa itu? Hanya Rasul mengatakan sepertiga yang akhir daripada bulan Ramadan. Tapi tidak tahu persis kapan turunnya. Turunnya malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah waruhu fiha, yaitu turunnya para malaikat-malaikat ke bumi ini yang dipimpin oleh malaikat ruh atau malaikat Jibril untuk mengatur segala urusannya. Sehingga mudah-mudahan kita nanti di dalam malam Lailatul Qadar kita menghidupkan malam atau menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan suatu ibadah, dengan satu perbuatan yang baik, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa Allah mensyariatkan atau Nabi Muhammad mengajarkan kita menghidupkan Lailatul Qadar, antara lain dengan melaksanakan i'tikaf. Nah, i'tikaf itu apa sih itu i'tikaf? I'tikaf itu berdiam diri di masjid, memohon kepada Allah di situ, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini kita beriktikaf, berdiam diri di masjid. Lalu apa yang dilaksanakan pada waktu kita iktikaf? Bermacam-macam, monggo. Kita laksanakan sholat sunnah, boleh. Kita bertadarus atau membaca Al-Quran, boleh. Dan Nabi mengajarkan perbanyaklah doa ampunan, doa memohon ampun kepada Allah. Di antaranya yang biasa panjenengan doakan, yaitu dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa ampunan seperti itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itulah kita perbanyak doa. Demikian juga bisa dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, yaitu gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan masih banyak lagi istighfar yang lain. Yang paling ringan ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan sebagainya. Perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah, ya, karena kita yakin di dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, yang telah terlewatkan, sudah akan diampuni oleh Allah. Masa-masa yang lalu yang banyak kita perbuat dosa-dosa kita, Allah akan ampuni ketika kita mau menghidupkan malam Lailatul Qadar
dengan permohonan ampunan kepada Allah. Maka dari itu marilah saya menghimbau, mengajak kepada diri saya dan hadirin semuanya, malam yang sangat mulia ini. Coba kalau bayangkan 83 tahun, 1000 bulan, alfisah, panjenengan kita semuanya beribadah satu malam, kan luar biasa ini. Inilah Lailatul Qadar. Sehingga ketika kita beribadah, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Ada lagi ya, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, Allahumma inna dzunubi qad azumat, Allahumma inni dzunubi qad azumat, fajallat anis sifati fa innaha saghiratun fi jambi afwika fa'fu anni. Itu juga doa ampunan, nyuwun ampun, memohon ampunan kepada Allah, mengakui bahwa Allahumma inni dzunubi qad azumat, ya Allah, dosa saya ini benar-benar agung, benar-benar besar, banyak sekali dosa-dosa ini. Allahumma inni dzunubi qad azumat, benar-benar besar ya. Kita akui kesalahan dan dosa-dosa kita. Fa innaha saghiratun fi jambi afika, tetapi bagi panjenengan Allah, bagi Allah saghiratun kecil ketika akan memberikan ampunan. Jadi Allah itu kecil, seandainya sebesar apapun dosa kita, kalau Allah menghendaki ampunan untuk kita, bukan hal yang berat. Fa innaha saghiratun fi jambi afika fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Jadi kita mengakui dosanya, kemudian mengakui bahwa Allah itu ringan untuk memberikan ampunan kepada kita, dan kita mau mohon ampun kepada Allah. Inilah kita peringatan untuk adanya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar yang disebutkan lebih utama dari 1000 bulan, mari kita manfaatkan. Mungkin juga dengan panjenengan membaca Al-Quran, sebagaimana keutamaan yang sudah saya jabarkan kemarin, membaca Al-Quran yang luar biasa keutamaannya. Mungkin Masya Allah. Maka mari kita senang dengan nuzulul Quran, kita merasa senang, kita mau membaca Al-Quran merasa senang, mau mengamalkan Al-Quran merasa senang, gembira. Kita gembira diberi Al-Quran sehingga kita baca, kita pahami, setelah paham kita amalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Oke. Sekali lagi untuk malam Lailatul Qadar, insya Allah kan berarti mulai nanti malam, ini malam 21. Rasulullah juga pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar diganjil-ganjilnya sepertiga yang akhir bulan Ramadan, supados mencari nang ganjil-ganjile sepertiga akhir, berarti kan 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Rasulullah sendiri penuh mengamalkan i'tikaf dari 20 sampai 30 begitu. Sehingga alangkah baiknya ketika kita itu melaksanakan dimulai dari 21 sampai 30 atau 29, sepertiga yang akhir. Nah ini untuk amaliyah Ramadan. Sebenarnya iktikaf tidak hanya di bulan Ramadan saja, di lain bulan Ramadan pun kita disunahkan untuk iktikaf. Namun diutamakan sekali pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Ini lebih utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Karena untuk menyambut, bahasanya itu menyambut Lailatul Qadar, menghidupkan malam kemuliaan itu sendiri. Maka dari itu sekali lagi, monggo saya mengingatkan kepada diri saya, kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan
iktikaf di sepertiga yang akhir bulan Ramadan. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu pada pagi hari ini, tausiah atau pengeling-eling lagi dari pulau panjenengan sami dengan datangnya sepertiga akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan, lebih meningkat gitu. Kalau sudah dari awal kita sudah giat melaksanakan ibadah, apalagi di sepertiga akhir ini harus lebih peningkatan bagi kita semua. Kadang-kadang wis tanggal tua malahan wis sudah mulai malas begitu ya, mulai awang-awangan abot memper ganjaran banget, jadi mungkin kaboten kayaknya nih merasa berat panjenengan kulo gitu pramila monggo mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam ibadah kepadanya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan, dan apabila ada benarnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.